Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome back to science class. Konsep gerak, gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB. Kira-kira itu apa sih, Us? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, coba kalian simak gambar berikut ini. Nah, bagaimana sih benda itu dapat dikatakan bergerak? Oke, di situ kalian bisa melihat ada sebuah bus yang bergerak. Sekarang pertanyaannya adalah, kalian pernah nggak sih naik kendaraan? Nah, di dalam kendaraan itu, siapa sih yang sebenarnya bergerak? Apakah kalian? Apakah mobilnya? Apakah pemandangan di sekitar kita yang bergerak? Ayo, siapa yang bergerak kira-kira? Nah, kita temukan jawabannya di materi berikut ini. Oke, kita harus memahami dulu pengertian dari gerak. Gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap satu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Jadi seperti ini. Di dalam gerak itu ada dua, yaitu ada gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata di sini adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap acuan. Jadi kalau gerak nyata itu berarti bendanya itu mengalami perubahan jaraknya atau posisinya. Terus habis itu kalau gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat itu kelihatannya seperti bergerak. Bingung? Oke, perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, jadi seperti ini. Misalkan nih, rumah ini adalah titik acuannya. Berarti ketika kalian berada di dalam bus, itu rumah ini tuh mengalami gerak semu. Jadi kelihatannya rumah ini akan semakin menjauh. Padahal rumah ini diam saja. Sedangkan yang mengalami gerak yang sesungguhnya yaitu bus atau kalian yang berada di dalam bus. Seperti itu. Jadi mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir, seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa memahami materi yang sebelumnya, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Jadi yang mengalami gerak semu yaitu rumah, karena sebagai titik acuan, dan gerak nyata itu adalah bus atau kalian yang berada di dalam bus. Itu kalian melakukan gerak nyata. Kalian benar-benar bergerak seperti itu. Next. Ketika kalian berada di dalam bus, pasti kalian memandangi di sekitar itu seolah-olah kayak misalkan ada gunung, ada pohon, itu seolah-olah gunungnya itu dilewati gitu anak-anak. Padahal diam, gunungnya tidak bergerak, tidak bergeser, tumbuhan itu tidak bergerak dan tidak bergeser. Yang bergerak adalah kalian, karena kalian mengalami perpindahan posisi seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis gerak. Gerak itu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Di SMP ini, kalian hanya akan mempelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus atau tidak berbolak-bolok, tidak belok-belok seperti itu. Nah, ini adalah besaran-besaran dalam gerak. Ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan perlambatan. Oke, yang pertama jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Kalau perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Itu adalah perpindahan. Kalau kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. Dan yang terakhir, percepatan adalah bertambahnya kelajuan setiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu.
Nah, jarak dan perpindahan. Oke, jarak di sini sudah dijelaskan tadi ya, yaitu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda selama bergerak tanpa memperhitungkan arah. Nah, sedangkan perpindahan itu merupakan kedudukan atau letak benda terhadap titik acuan, sehingga perpindahannya pada arah tertentu. Masih bingung? Nah, kita langsung menuju ke contoh soalnya. Misalnya, sebuah benda bergerak ke timur sejauh 3 meter. Nah, menuju ke timur jauh 3 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 4 meter. Oke ya, yang ke timur saya tandai AB, kalau yang ke utara saya tandai BC. Nah, maka tentukan jarak tempuh benda dan perpindahannya. Jarak itu kita memakai rumus penjumlahan ya. Jadi jarak yang ke timur AB dari A ke B itu ditambahkan B ke C. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 meter. Jadi benda tersebut sudah menempuh jarak sejauh 7 meter. Sedangkan perpindahannya berapa, Us? Nah, perpindahannya adalah garis hijau itu. Kita menghitungnya harus menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini yang dicari berarti perpindahan adalah P, yaitu dilambangkan AC di sini ya. Jadi pakai rumus AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, akarnya 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 9 tambah 16 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka sebuah benda tersebut mengalami perpindahan sejauh 5 meter. Di sini bisa dipahami ya antara jarak dan perpindahan. Oke. Nah, GLB itu adalah gerak dengan lintasan lurus dan dengan kecepatan tetap. Jadi contohnya adalah kereta api, dia bergerak dengan kecepatan, dia bergerak lurus mengikuti rel dengan kecepatan tetap, yaitu misalnya 80 km per jam. Maka dia akan terus bergerak 80 km per jam, tidak diperlambat dan juga tidak dipercepat seperti itu. Makanya dia beraturan. Nah, rumus dalam GLB itu salah satunya adalah V sama dengan S per T. V ini adalah kecepatan, S adalah perpindahan atau jaraknya, T adalah waktu. Seperti itu ya. Oke, silahkan kalian ingat-ingat. Kita menuju ke contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, itulah jarak tempuh mobil setelah 15 menit dalam SI. Ingat, dalam SI berarti satuannya harus kalian ubah. Penyelesaian diketahui dulu ya. Pokoknya soal fisika itu penting banget kalian menulis diket. Oke. Di sini kecepatannya adalah V, V-nya 72 km per jam. Itu silahkan kalian rubah ke meter per sekon. Caranya adalah 72 km, kalau rubah ke meter itu kan menjadi 72.000. Karena turun 3 kali, berarti dikalikan 1000. Kemudian jam ke sekon itu adalah 3.600. Maka 72.000 dibagi 3.600 ketemunya 20. Nah, waktunya adalah 15 menit, jika dirubah ke sekon jadi 900. Kita masuk ke rumus, karena yang ditanya S adalah jarak, maka S sama dengan V kali T. V-nya 20, T-nya 900, maka ketemu hasilnya 18.000 meter. Gampang kan? Bisa kan? Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah. Jadi dia geraknya lurus tapi kecepatannya berubah, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, seperti itu. Nah, perubahan kecepatan setiap waktu disebut percepatan. Maka diperoleh rumus A sama dengan delta V per delta T. Delta V di sini adalah VT dikurangi V0. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Lanjut, kita ke contoh soal. Oh, belum. Oke, GLBB dipercepat, yaitu merupakan gerak lurus dengan kecepatan yang berubah semakin cepat. Jadi, kalau dipercepat ya berarti semakin cepat gitu.
Nah, gerak lurus dipercepat ditandai dengan nilai percepatannya positif. Jadi kalau kalian nanti menghitung dan hasilnya positif, berarti GLBW-nya itu dipercepat. Sedangkan kalau kalian menghitung dengan hasil negatif, maka itu adalah GLBW diperlambat. Nah, di sini kalau ada gambar seperti ini adalah ticker time atau mengukur kecepatan dengan menggunakan waktu. Jadi di sini kalau semakin cepat, maka bulat-bulatnya ini dia semakin rapat. Sedangkan kalau semakin lambat, bulat-bulatnya ini dia semakin menjauh, semakin meregang seperti itu. Oke ya anak-anak, kita lanjut. Ini adalah rumus-rumus dalam GLBW. Jadi selain ada rumus percepatan, juga kalian akan mengenal beberapa rumus ini. Nah, rumus pertama itu adalah digunakan untuk mencari kecepatan akhir. Rumus yang kedua untuk mencari jarak, dan yang terakhir juga mencari kecepatan akhir. Jadi kapan sih kita harus menggunakan rumus yang atas, yang tengah, dan yang bawah? Tergantung dari soal dan diketahuinya apa saja. Itu sangat penting sekali. Kita menuju ke contoh soal ya anak-anak. Oke, mobil bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, kemudian direm setelah 5 sekon kecepatannya menjadi 5 meter per sekon, maka percepatan rata-ratanya berapa? Nah, berapa kira-kira? Oke, kita lihat diketnya dulu. Yang pertama adalah V0 sama dengan 20 meter per sekon, VT sama dengan 5 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan adalah A, rata-rata mobil tersebut. Oke, A sama dengan VT dikurangi V0 per T, karena T-nya hanya ada 1. Oke, kemudian kita masukkan, jika sudah diketahuinya, VT-nya adalah 5, V0-nya adalah 20, dan waktunya adalah 5. Jadi ketemunya negatif 15 dibagi 3. Maka hasilnya berapa? Minus 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah minus 3. Maka dia adalah GLBW diperlambat. Maka jawabannya adalah D. Dia nggak ada minusnya, nggak masalah. Yang penting ada keterangannya dia diperlambat seperti itu. Bisa dipahami? Jika sudah bisa memahami, sekarang it's quiz time. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa biasanya kan saya ngasih soal rebutan ke kalian. Sekarang soalnya sudah ditaruh di YouTube, so silahkan kalian mengerjakan soalnya, kalian hayati soalnya, tapi jangan dijawab dulu. Tunggu apa-apa dari saya. Misalkan, oke nak, soal yang pertama silahkan dijawab. Nah, baru kalian jawab. Sebelum saya bilang seperti itu, jangan dijawab terlebih dahulu. Karena kalau kalian jawab terlebih dahulu, maka saya anggap gugur. Understand? I think yes. Oke, next menuju ke soal yang pertama. Oke, kereta api Argo Lawu berangkat dari Jogja pukul 19 WIB atau jam 7 malam dan tiba di Jakarta dini hari pukul setengah 3. Nah, jika Jakarta, jarak Jogja dan Jakarta itu 600 km, maka kecepatan kereta api tersebut adalah berapa kira-kira? Silahkan kalian hitung. Soal yang kedua. Oke, kalian melihat di pada burung onta ya, jenis unggas yang tidak bisa terbang. Nah, gurun unta berasal dari sabana dan bagian gurun Afrika di utara dan selatan zona hutan khatulistiwa. Meskipun bertumbuh besar, namun burung ini bisa berlari kencang dengan kecepatan rata-rata mencapai 70 km per jam. Kayak sepeda motor ya. Jarak yang dapat ditempuh burung unta dalam waktu 5 menit adalah kira-kira sejauh berapa jaraknya yang ditempuh burung unta? Nah, silahkan kalian jawab ya. Kita menuju ke soal yang terakhir. Diketahui sepeda motor bergerak dengan kecepatan 9 meter per sekon. Kemudian sepeda motor tersebut mengalami pertambahan kecepatan ya, sebesar 6 meter per detik. Hitunglah berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 3 detik. Silahkan kalian hitung dan tunggu apa-apa saya untuk menjawabnya. Oke anak-anak, jika kalian masih bingung, silahkan kita diskusi di grup. So, thank you for today.